sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga Pancasila adalah pilar ideologis bagi bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yang memiliki arti 5 dan sila yang memiliki arti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya terdapat sila-sila yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sila-sila yang ada di Pancasila memiliki maknanya masing-masing yang harus diterapkan di dalam kehidupan setiap masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; tiga, persatuan Indonesia; empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang digambarkan dengan lambang seekor burung Garuda memiliki makna yaitu sebuah sumber kekuatan. Selain itu, dengan warna emas yang ada pada burung Garuda memiliki makna sebagai simbol kemuliaan. Fungsi dan peran Pancasila secara umum sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Sebagai sebuah negara, dalam menjalankan perannya, bangsa Indonesia harus memegang teguh nilai-nilai Pancasila, termasuk dalam menjalani hubungan diplomatik. Maka apapun bentuk kerjasama harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Institusi sosial yang ada di Indonesia, dari yang paling besar hingga yang paling kecil, senantiasa menjadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi bagi ideologinya. Institusi yang paling besar dalam hal ini adalah negara, sedangkan institusi yang paling kecil atau organisasi yang paling kecil seperti organisasi masyarakat. Yang ketiga, ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Sebagai kepribadian bangsa, Pancasila merupakan identitas dari bangsa Indonesia. Keluhuran makna serta nilai-nilai yang menyertainya dijadikan sebagai bentuk kepribadian bangsa dalam menyikapi setiap persoalan. Yang keempat, ada Pancasila sebagai sumber hukum. Sebagai sumber hukum, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada, atau dengan kata lain, filosofi hukum itu sendiri. Apa yang ada dalam hukum yang diterbitkan oleh pemerintah dalam berbagai tingkatan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Yang kelima, ada Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa merupakan makna harapan atau tujuan. Dalam konteks Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai orientasi arah bangsa karena merupakan konsep ideal untuk cita-cita masyarakat Indonesia. Peran Pancasila pada kemajuan teknologi dan budaya. Pancasila tidak hanya mengingat pokok-pokok 5 perintah, tetapi juga memahaminya tentang arti dari setiap perintah dan menerapkannya dalam peraturan kehidupan sehari-hari masyarakat. Menurut Donald Harris Sihotang, di era digital ini, penerapan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara menghadapi tantangan dengan munculnya budaya asing dan mengubah budaya leluhur. Dan Donald juga menyampaikan bahwa Pancasila adalah ideologi yang menganut nilai-nilai baru yang dapat berguna untuk menopang kehidupan masyarakat. Namun, diperlukan kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru tersebut, seperti penipuan dan informasi yang memecah belah bangsa dan negara.
Ditambah lagi dengan kemerosotan nilai-nilai moral yang mengancam eksistensi nilai-nilai luhur bangsa dan tergerusnya rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Donald merekomendasikan kenegaraan dapat dicapai melalui pendidikan formal dan pemberian pendidikan karakter nilai-nilai pendidikan Ji Hajar Dewantara, dan memperkuat nasionalisme melalui pendekatan budaya populer seperti musik, film, dan olahraga. Zahra Salim juga mengatakan perlu ada terobosan internal membangun Pancasila sebagai ideologi bagi generasi muda yang di tengah pembangunan perkembangan internet dan teknologi. Oleh karena itu, kita harus menggunakan perkembangan internet secara efektif dalam usaha kita mempertahankan identitas nasional dan meningkatkan fleksibilitas intelektual dan ideologis manusia. Sementara itu, Budi Imam Hartono berpendapat bahwa pengalaman Pancasila melalui P3, pedoman, penghargaan, dan pengalaman Pancasila. Melalui pendidikan formal kepada generasi rambut bayi atau Gen X, sekarang Anda tidak bisa melakukan itu pada Gen Z. Anak muda atau generasi Z tidak suka membaca. Generasi Z membutuhkan lebih banyak role model atau panutan generasi sebelumnya, yaitu baby boomers atau Gen X. Perkembangan media digital di era internet menurut kecepatan media merilis informasi kepada publik. Median Z berani menjadi contoh konkret di mana ada praktik untuk mempercepat pengiriman informasi media publik seperti media cetak atau televisi dan radio.